Dikutip dari data RT hingga perdagangan Senin siang tadi, rupiah melemah tipis di 0,07% di level 16.387 per dolar Amerika. Harga minyak dunia bergerak mendatar di Senin pagi waktu Asia, seiring investor menimbang dampak serangan drone Ukraina terhadap kilang minyak Rusia yang berpotensi mengganggu ekspor minyak mentah. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah cenderung melemah tipis di perdagangan awal pekan di tengah penantian pertemuan The Fed di pekan ini. Dikutip dari data RT hingga perdagangan Senin siang tadi, rupiah melemah tipis di 0,07% di level 16.387 per dolar Amerika, di mana sebelumnya rupiah dibuka terdepresiasi di 0,06% di 16.385 per dolar Amerika. Sementara itu indeks dolar Amerika di Senin pagi terpantau menguat di 0,09% di level 97,64 setelah di penutupan Jumat pekan lalu tertekan di 0,22% di 97,55. Rupiah bergerak lesu di awal pekan karena sikap investor yang memasang mode wait and see. Diketahui pekan ini Bank Sentral Amerika Serikat The Fed akan menggelar rapat dan akan mengumumkan suku bunga acuan. Di mana mengutip CME Fed Watch, peluang penurunan Federal Fed Fund Rate sebesar 25 basis point ke 4 hingga 4,25% dalam rapat pekan ini mencapai 96,4%. Sedangkan kemungkinan pemangkasan 50 basis point menjadi 3,75 hingga 4% di 3,6%. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tampaknya makin melemah dan sudah menembus di 16.400-an, tepatnya di 16.416 rupiah. Kemudian terhadap euro di 19.234 rupiah, pound sterling di level 22.260 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 111,24 rupiah. Kita beralih ke informasi komoditas. Harga minyak dunia stabil di awal pekan seiring investor menimbang dampak serangan drone Ukraina terhadap kilang minyak Rusia. Harga batubara makin terpuruk di Jumat pekan lalu dibayangi pelemahan permintaan global, sementara harga emas masih bergerak di level atas meskipun saat ini berada dalam fase konsolidasi. Harga minyak dunia bergerak mendatar di Senin pagi waktu Asia, seiring investor menimbang dampak serangan drone Ukraina terhadap kilang minyak Rusia yang berpotensi mengganggu ekspor minyak mentah. Mengutip Reuters, kontak berjangka Brent naik tipis 3 sen di 67,02 dolar Amerika per barrel. Sementara itu minyak WTI Amerika Serikat untuk pengiriman menguat 8 sen ke 62,77 dolar Amerika per barrel. Sepekan terakhir kedua acuan minyak tersebut sudah naik lebih dari 1% setelah Ukraina meningkatkan serangan ke infrastruktur energi Rusia. Harga batubara makin terpuruk di Jumat pekan lalu waktu setempat sentuh level terendah dalam lebih dari 3 bulan. Penurunan tersebut karena kekhawatiran potensi pelemahan permintaan batubara dari India. Harga batubara Newcastle untuk September 2025 turun 0,2 dolar Amerika di 100,7 dolar Amerika per ton. Dalam sepekan harga batubara mengalami penurunan sebesar 4,63%, dalam sebulan terakhir melemah 8,19%, dan secara year to date harga batubara turun 19,02%. Harga emas masih bertahan di level tinggi meskipun saat ini berada di area fase konsolidasi. Di Senin pagi waktu Asia, harga emas dunia di pasar spot melandai 0,09% di 3.639,45 dolar Amerika per troy ounce. Sebelumnya di Jumat pekan lalu harga emas dunia naik 0,24% di level 3.642,63 dolar Amerika per troy ounce. Harga emas naik di Jumat bertahan tempat di bawah rekor tertinggi, didorong pasar tenaga kerja Amerika Serikat yang mendingin meskipun data inflasi sedikit lebih kuat. Emas telah menguat hampir 40% year to date didorong pembelian bank sentral dan permintaan safe haven dari berbagai sumber IDX channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat, di mana pergerakan minyak WTI menguat di 0,72% di level 63,14 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,29% di level 15.402 dolar Amerika per metric ton. Emas melemah di 0,26% di level 3.676 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah di 0,20% di level 4.413 ringgit Malaysia per tonnya.
Ke informasi sentimen baru dari domestik pemirsa, di mana pemerintah resmi meluncurkan pakai stimulus ekonomi terbaru, di mana insentif 84 yang diberlakukan hingga akhir 2025. Insentif dan stimulus terbaru ini untuk meningkatkan produktivitas, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Program tersebut diantaranya peningkatan penerimaan peserta magang, perluasan skema pajak pertama nilai yang ditanggung pemerintah, khususnya untuk sektor industri hotel, restoran, dan kafe, perpanjangan program bantuan pangan, fasilitas BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja informal, fasilitas akses program perumahan melalui BPJS Ketenagakerjaan, program padat karya tunai atau cash forward bagi para pekerja di sektor padat karya. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan, stimulus ekonomi 80+ yang dijalankan pemerintah ini untuk mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama terkait dengan PPh final bagi UMKM yang pendapatannya 4,8 miliar setahun, itu pajak finalnya 0,5% dilanjutkan sampai 2029. Jadi tidak kita perpanjang satu tahun, tetapi diberikan kepastian sampai dengan 2029. Kemudian tahun 2025 alokasinya sudah 2 triliun. Kemudian wajib pajak yang terdaftar sudah 542.000, ini dari Kementerian Keuangan. Kemudian kita memerlukan revisi PP. Kemudian perpanjangan PPh pasal 21 DTP untuk pekerjaan sektor pariwisata yang tadi baru diberlakukan akan dilanjutkan tahun depan. Jadi ada kepastian sampai tahun depan PPh sektor Horeca ini masih ditanggung pemerintah dengan estimasi anggarannya 480 miliar dengan gaji di bawah 10 juta. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, baik dari domestik maupun internasional, dan informasinya apa saja. Mari kita simak rangkumannya berikut ini. Presiden Donald Trump memprediksi pemangkasan besar-besaran oleh The Fed pekan ini menjelang pertemuan krusial di mana para gubernur bank sentral diperkirakan akan melonggarkan kebijakan untuk kali pertama dalam 9 bulan. The Fed diperkirakan akan memangkas suku bunga di Rabu karena pasar tenaga kerja melambat. Inflasi membandel dan desakan Trump yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menurunkan biaya pinjaman dan berulang kali mendesak Powell untuk mengundurkan diri. Estimasi median dari survei Bloomberg terhadap ekonom ialah pengurangan sebesar 25 basis poin. Lembaga pemeringkat Global Fitch Ratings memangkas peringkatan pemerintah setempat untuk melakukan konsolidasi fiskal secara signifikan. Apalagi Prancis dilanda krisis politik dan beban utang yang kian membengkak. Peringkat baru ini disertai prospek stabil, namun Fitch menyoroti belum adanya arah yang jelas untuk stabilisasi utang di tahun-tahun berikutnya. Dari Asia, produksi industri dan penjualan retail China di Agustus 2025 meleset dari perkiraan pasar, memicu kembali seruan perlunya stimulus tambahan untuk menopang ekonomi. Data Biro Statistik Nasional menunjukkan produksi industri tumbuh 5,2% year on year, melambat dari 5,7% di Juli dan di bawah ekspektasi pertumbuhan serupa menurut jejak Reuters. Sementara itu penjualan retail naik 3,4%, melambat dari 3,7% di bulan sebelumnya, dan di bawah perkiraan 3,9%. Pemerintah berharap produsen dapat mencari pasar baru untuk mengimbangi ketidakpastian kebijakan perdagangan Amerika. Dari dalam negeri, Bank Indonesia mencatat 4 hingga 8 September 2025, aliran modal asing keluar dari Indonesia senilai 14,24 triliun rupiah. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso mengatakan jual neto sebesar 2,22 triliun rupiah terjadi di pasar saham, 5,45 triliun rupiah di pasar SBN, dan 6,57 triliun rupiah di sekuritas rupiah Bank Indonesia. Secara kumulatif selama 2025, berdasarkan data settlement sampai dengan 11 September 2025, non-presiden tercatat jual neto 54,33 triliun rupiah di pasar saham, 117,72 triliun rupiah di SRBI, dan beli neto 58,94 triliun rupiah di pasar SBN. Dari berbagai sumber untuk Adex Channel.